boneka kayu ini hampir saja membunuh gadis itu dengan pisau yang ada di tangannya. Tiba-tiba, gadis itu menendangnya keras dan melarikan diri. Ternyata, boneka kayu ini adalah seorang pembunuh berantai, tapi sangat ceroboh. Saat gadis itu sedang mandi, boneka kayu itu mencoba membunuhnya dengan cara melemparkan pemanggang roti ke dalam bak mandi untuk menyetrumnya. Namun, tidak ada yang terjadi karena si boneka kayu itu lupa mencolokkan pemanggang roti ke stop kontak. Dalam kemarahannya, ia pun memukul kepalanya sendiri ke dinding. Keesokan harinya, saat pacar gadis itu masuk ke mobil, boneka kayu itu mencoba menyekapnya dengan plastik di kepala. Namun, pacar itu bisa bernapas lega karena plastik itu terbuka di bagian mulut. Akhirnya, rencana boneka kayu itu gagal dan ia pun melarikan diri. Setelah itu, boneka kayu menyebar paku di tanah dekat pintu dan menaburkan bola marmer di atasnya. Berharap siapapun yang masuk akan tergelincir dan jatuh ke paku. Namun, ketika gadis itu membuka pintu, bola marmer itu bergerak sendiri ke samping karena pintu terbuka ke arah dalam. Rencana jenius boneka kayu kembali gagal. Setelah banyak kegagalan, boneka kayu merasa sangat putus asa. Merasa dirinya pecundang, ia mengurung diri dalam kotak. Sebuah air mata jatuh dan ia merasa seakan semuanya telah berakhir. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang berteriak dari bawah. Penasaran, ia turun ke bawah dan melihat dua pencuri sedang memasuki rumah. Para pencuri itu menjatuhkan pria di rumah dan mengikat semua orang dengan tali. Pada awalnya, boneka kayu hanya diam. Ia merasa ini bukan urusannya. Namun, ketika ia melihat para pencuri itu akan membunuh kucing kesayangannya, darahnya langsung mendidih. Dengan cepat, ia mematikan sakelar dan seluruh rumah menjadi gelap. Para pencuri yang panik mulai meraba-raba ke sana kemari. Lalu, boneka kayu mengeluarkan suara aneh dari atas. Salah satu pencuri naik ke atas untuk mencari sumber suara itu, tapi tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, bola marmer bergulir di bawah kakinya, membuatnya jatuh dengan keras. Tangan pencuri itu langsung mengenai paku-paku yang ada di lantai, dan ia pun kesakitan. Boneka kayu segera menutup kepalanya dengan kantong plastik dan menyerangnya dengan pisau. Tertawa terbahak-bahak, boneka kayu itu memenuhi seluruh rumah dengan suaranya. Pencuri kedua dengan ketakutan menuju ke kamar tidur. Di sana, ia hanya melihat boneka kayu. Ia menunduk dan mulai mencari di bawah tempat tidur. Namun, boneka kayu diam-diam mengeluarkan busur dan anak panah, lalu menembaknya tepat ke arahnya. Pencuri yang terluka itu berlari ketakutan menuju kamar mandi dan menyalakan lampu. Namun, boneka kayu sudah ada di sana lebih dulu. Ia memegang semprotan cairan yang mudah terbakar. Dalam sekali semprot, tangan pencuri itu terbakar. Panik, ia langsung membuka keran air. Dan saat itu juga boneka kayu mencolokkan pemanggang roti ke stop kontak. Ketika air mengalir, arus listrik menyetrumnya dan semuanya berakhir. Setelah kejadian itu, keluarga di rumah mulai menganggap boneka kayu sebagai pelindung mereka, bukan musuh. Mereka membelikan boneka kayu pakaian baru dan kini boneka kayu menjadi bagian dari keluarga itu.